Ada sukacita, amin? Ya, pada pagi hari ini kita bersyukur oleh kemurahan Tuhan. Kita boleh memuji, menyembah, memuliakan Dia. Tema kita pada pagi hari ini adalah kami datang untuk menyembah Dia. Kita datang di bait Allah untuk menyembah Tuhan, amin. Kita datang untuk memuliakan Dia, mengagungkan Dia. Hanya satu motivasi kita datang kepada Dia, yaitu menyembahnya. Dia layak disembah, Dia layak ditinggikan. Pujian hari ini mengingatkan kita akan penyembahan kita kepada Tuhan. Kita agungkan Dia, kita muliakan Dia. Nah, secara khusus dalam perayaan-perayaan Natal, apalah artinya perayaan Natal jika bukan menyembah Tuhan, jika tidak menyembah Dia yang lahir, yang kita peringati, ya 2023 tahun yang lalu, kurang lebih gitu ya. Kita rayakan terus menerus. Jika tidak menyembah Dia, maka perayaan itu adalah sesuatu yang sia-sia. Ada banyak orang yang senang saja secara dunia, pesta pora, berbahagia, tapi secara dunia jika tidak mereka menyembah Yesus, maka sia-sialah perayaan yang mereka lakukan. Tentu setiap kali kita merayakan Natal, kita menyembah Dia, berarti apa yang kita lakukan tidak ada yang sia-sia. Amin. Tidak sia-sia kita datang kepada Tuhan. Matius pasal 2 ayat 1 dan 2 kita akan baca secara bersama-sama. Bapak Ibu sudah terkasih dalam Tuhan, bisa lihat LCD atau Alkitabnya bisa dibuka, atau HP yang ada aplikasi Alkitab ya. Matius 2 ayat 1 dan 2 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah Dia. Kami datang untuk menyembah Dia. Kisah ini dicatat, artinya penting. Orang Majus, orang yang dari jauh datang, dari timur dikatakan. Ya, dalam penelitian diperkirakan dari Persia, media Persia. Dan orang ini adalah orang-orang bijaksana, terpelajar, pintar. Ya, bukan orang sembarangan. Tetapi ketika mereka mempelajari, ya ada tanda-tanda alam. Ya, bintang itu, bintang yang berbeda dengan bintang yang lain. Mereka tahu ini bintang yang spesial, bukan berbintang. Coba katakan kiri kanan, bukan berbintang. Ingat bintang, ingat berbintang ya. Memang pada saat Natal berbintang pada merajalela ya. Sampai kekurangan dicari di toko sana, di toko sini, habis diborong semua. Sekali lagi, lihat kiri kanan dan katakan bukan berbintang. Tapi saya membaca ini namanya bintang Natal. Ya, jadi bintang yang menunjukkan tentang kedatangan seseorang yang dinanti-nantikan begitu lama. Nah, orang Majus mempelajari, mereka ahli, orang bijaksana dikatakan. Orang-orang terpelajar, dan ketika mereka tahu hal itu mereka berjalan, dan ternyata perjalanan begitu lama. Bukan 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, enggak. Ya, diperkirakan kurang 1 tahun lebih. Karena ketika bintang itu mereka lihat, mereka berjalan dan sampai ketemu Herodes. Itu sebabnya waktu cerita tentang seseorang yang lahir itu, Raja Herodes marah dan akhirnya membunuh anak-anak usia 2 tahun ke bawah. Jadi diperkirakan usia yang lahir itu, yang orang Majus lihat bintangnya itu, kurang lebih 2 tahun ke bawah. Akhirnya anak-anak semua dibunuh. Ya, dengan harapan di antara anak-anak yang dibunuh itu ada Yesus di situ yang dibunuh. Itulah kejahatan daripada Herodes. Walaupun kita lihat Herodes pun berkata kepada orang Majus, "Ya, silakan cari. Dan kalau sudah ketemu datang kepada saya, beritahu ya supaya saya datang menyembah Dia." Herodes berkata bahwa dia akan menyembah Yesus, tetapi itu perkataan palsu. Karena dia tidak berniat mau menyembah Yesus. Niatnya adalah membunuh.
karena ini menjadi saingan. Raja waktu itu yang memerintah dikatakan Raja Herodes. Ya, Raja Herodes. Kemudian orang Majus berkata, kami melihat bintangnya, seorang raja orang Yahudi. Wah, ini membuat Herodes marah dan akhirnya melakukan suatu gerakan untuk membunuh anak-anak di bawah 2 tahun. Ya, usia 2 tahun ke bawah semua harus dibunuh. Tetapi Yesus ya diselamatkan oleh Allah. Karena orang Majus akhirnya tidak kembali menemui Herodes, tetapi dari jalan yang lain dia pergi. Mereka bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bukan hanya orang-orang Majus datang untuk menyembah dia, tetapi Alkitab berkata setiap lidah akan mengaku Yesus Kristus Tuhan dan setiap lutut akan bertelut menyembah dia. Dan hari ini kita bersyukur Bapak Ibu sudah datang kepada dia untuk menyembah dia. Amin. Natal mengingatkan kita supaya kita terus menyembah dia. Menjadi satu pertanyaan kepada kita, mengapa kita datang kepada Yesus dan menyembah dia? Mengapa saudara datang kepada Yesus kemudian saudara menyembah dia? Ya, mengapa Natal ini menjadi jawabannya? Ada orang menganggap Natal biasa-biasa saja. Sebenarnya Natal bukanlah biasa-biasa saja, tetapi ini adalah sesuatu yang luar biasa. Peristiwa yang sangat penting, sejarah membuktikan di mana karya Allah untuk menyelamatkan manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Kejadian 3 ayat 15. Ya. Kejadian 3 ayat 15 mengingatkan bahwa inilah penantian itu. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, manusia itu tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Kemudian ada pertentangan, ya, peperangan yang harus kita hadapi. Dan jawabannya adalah Yesus menyelesaikannya bagi kita. Kita bersyukur kita sudah menyembah dia. Amin. Kan tadi kan ada lagu tadi, sembah dan puji dia. Kita menyembah dia. Tetapi pertanyaan, bagaimana mereka yang belum datang kepada Yesus dan belum menyembah dia? Natal tentu jawabannya. Ya, ini minggu ketiga, minggu misi. Penting sekali. Kita coba memikirkan pekerjaan Tuhan. Memikirkan ya apa yang dipikirkan oleh Allah secara khusus kepada orang-orang yang belum datang kepada dia. Bagaimana supaya mereka pun akhirnya menyembah Tuhan. Orang Majus ini bukan orang Yahudi, bukan orang Israel. Ya, jadi bukan hanya orang Yahudi yang menyembah Yesus, yang menyembah Allah yang benar, tetapi bangsa-bangsa lain. Dan mengingatkan kita akan amanat agung, di mana ketika Yesus naik ke surga memberikan pesan, pergilah, jadikanlah semua suku bangsa menjadi muridku. Jadikan semua bangsa menyembah Yesus, memuliakan Tuhan. Jadi orang-orang yang sampai sekarang belum datang kepada Yesus dan belum menyembah dia, Natal ini adalah jawaban. Natal tidak hanya untuk kita orang-orang percaya saat ini, tetapi juga untuk mereka yang akan datang, di mana mereka percaya kepada Tuhan. Hari ini mungkin mereka belum percaya, tetapi kemudian mereka akan datang kepada Tuhan, akan menyembah dia. Karena Natal, Yesus datang juga untuk mereka. Jadi ketika kita merayakan Natal, perlu satu hal kita pikirkan. Bukan hanya kita yang akan menyembah Tuhan, tetapi juga mereka. Mengapa kita datang kepada Yesus dan menyembah dia? Dan mengapa orang-orang lain yang belum datang kepada Yesus dan belum menyembah dia? Ya, kita rindukan, ya, kita doakan, kita harapkan
Mereka pun akan datang menyembah, memuliakan Tuhan kita, Yesus Kristus. Alasan yang pertama adalah karena Yesus adalah Raja. Layak dia disembah. Dia adalah Raja. Bukan hanya sekedar Raja seperti raja-raja di dunia ini. Tetapi dia adalah Raja di atas segala Raja. Dan Alkitab berkata ia adalah Raja damai. Raja yang memberi kedamaian. Raja yang memberi ketentraman. Raja yang memberi sukacita kepada umat manusia. Di mana umat manusia itu adalah kepunyaannya sendiri. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pembacaan kita tadi jelas sekali dikatakan. Dan bertanya-tanya di ayat 2. Di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Memang dia dikatakan raja orang Yahudi. Tetapi dia tidak hanya datang untuk orang Yahudi. Bangsa-bangsa lain juga akan datang menyembah dia. Bangsa-bangsa lain juga akan sujud menyembah dia, memuliakan dia. Tetapi memang dia yang datang itu haruslah dari bangsa Yahudi. Jangan pernah menerima satu ajaran yang berkata, oh Yesus bukan orang Yahudi. Yesus sudah datang tapi dari bangsa-bangsa lain. Tidak. Karena Alkitab berkata, harus dari keturunan Israel. Ya, harus dari bangsa Yahudi. Dan dia adalah Yesus. Dia adalah Tuhan. Dia adalah Allah yang datang ke dunia menjadi sama dengan manusia. Dalam nubuatan kitab Yesaya berkata, Yesaya pasal 9 ayat 6 berkata begini. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Siapa dia? Perhatikan, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dia pemerintah, dia pemimpin, dia raja. Dia yang berkuasa atas segalanya. Dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Inilah yang lahir itu. Inilah yang lahir itu. Inilah yang ditunjukkan oleh bintang itu. Kepada orang-orang Majus yang mengerti tentang kebenaran. Yang mereka tahu tentang petunjuk daripada Tuhan tentang bintang itu. Dan bintang itu terus berjalan. Dan mereka mengikuti bintang itu. Sampai ke satu tempat yang telah dinubuatkan oleh Tuhan. Bahwa dari tempat itu akan lahir seorang raja. Dia disebut penasehat ajaib. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Orang Majus tahu siapa yang lahir itu. Itu sebabnya mereka meninggalkan kota mereka. Mereka berjalan berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Mereka mengikuti petunjuk daripada Tuhan. Mereka terus melakukan, berani mereka bayar harga. Lelah, capek. Tetapi ada yang mereka tuju. Mereka datang hanya untuk menemui anak yang lahir itu. Dan mereka akan menyembah dia. Kami datang mau menyembah dia. Menyembah Tuhan. Ya, kalau diminta kita harus bayar harga. Kita harus siap bayar harga. Amin. Saudara siap bayar harga untuk menyembah Tuhan? Amin. Badai lebat tetap terobos untuk datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Amin. Nyawa terancam, ada ya, samurai kah, kelewang kah, celurit kah, pistol kah, ada di kepala kita atau di leher kita. Dan berkata, kalau kau tetap menyembah Yesusmu itu, kamu akan kubunuh. Saudara akan berkata apa? Silakan bunuh. Amin. Enggak ada aminnya. Amin. Amin. Wah, keren, luar biasa. Coba lihat kiri kanan dan katakan, kamu keren. Rela mati loh. Mereka berjalan. Kadang-kadang begini, apa sih yang mau dicari orang ini? Orang Majus ini orang-orang yang berhikmat, orang bijaksana, orang yang punya. Dan saya mau baca ya tulisan-tulisan berkata mereka penasehat raja juga. Orang hebat, orang pintar. Lah ngapain capek-capek hanya menemui Yesus? Tapi mereka tahu siapa Yesus.
Dia layak disembah karena dia adalah raja di atas segala raja. Ya, di ayat 7 berkata, besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Saudara, kita harus tahu siapa yang kita sembah. Kalau kita sudah tahu siapa yang kita sembah, jangan goyah, tetap bertahan. Jangan mau dipengaruhi oleh yang lain, atau situasi tertentu membuat kita akhirnya tidak lagi menyembah Yesus. Jangan mau. Kalau saudara sudah tahu persis mengapa saudara menyembah Yesus, Alkitab berkata Yesus Allah, dia datang ke dunia menjadi sama dengan manusia. Dia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dialah terang itu, dan dia memberikan kehidupan kepada kita. Taruhannya, kalau saudara dan saya tetap percaya kepada dia, nyawa. Dan Tuhan katakan, siapa yang rela kehilangan nyawa demi mengikut dia, maka orang itu akan mendapatkan kembali. Tetapi karena orang-orang takut mati, kemudian berkata lebih baik berhikmat. Enggak apa-apa menyangkal Yesus, enggak apa-apa menolak Yesus, enggak apa-apa kita malu mengaku Yesus sebagai Tuhan kita. Yesus berkata, aku pun akan malu mengakui dia di depan Bapakku. Artinya, orang yang menyangkal Yesus, orang yang menolak Yesus, orang yang meninggalkan Yesus, orang yang tidak menyembah Yesus, tidak layak masuk kerajaan surga. Dan ini pentingnya mengapa kita menyembah dia. Apapun situasi yang kita hadapi, jangan sampai kita tidak menyembah Yesus. Natal, Yesus datang ke dunia. Dia Allah, bahkan dikatakan dia lahir di kandang yang hina. Dia yang adalah rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Firman Tuhan katakan, tetapi dia mengosongkan dirinya, menghampakan dirinya, membuat dirinya tidak ada apa-apanya. Dia harus lahir di kandang yang hina itu, karena manusia menolak dia. Tetapi kedatangannya adalah untuk menyelamatkan umat manusia. Dan saudara saya, kita adalah umat yang diselamatkan itu. Amin. Kenal, ada banyak orang sekarang melakukan penyembahan. Mereka pikir mereka telah menyembah Allah yang benar, tetapi sebenarnya mereka belum menyembah Allah yang benar. Penting mengetahui bahwa sudahkah benar kita menyembah Allah yang benar? Sudahkah kita menyembah Tuhan yang benar? Sudahkah kita menyembah sesuatu yang layak disembah? Orang Majus meninggalkan negerinya, mencari Yesus, dan mereka datang hanya untuk menyembah dia. Karena mereka tahu yang lahir itu adalah Raja Damai. Raja di atas segala raja. Dia yang berkuasa, kekuasaannya besar. Dialah sang pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Dialah Tuhan itu. Jadi tidaklah salah kalau kita menyembah Yesus. Amin. Orang Majus datang, kami datang untuk menyembah dia. Dalam perjalanan hidup kita hari lepas hari, jangan lupa hanya Yesus yang kita sembah. Hanya dia. Jangan menyembah ilah-ilah lain. Jangan menyembah benda-benda keramat. Jangan menyembah roh-roh leluhur. Jangan menyembah sesuatu yang bukan Tuhan. Tetapi yang kita sembah adalah Tuhan. Dan Yesus adalah Tuhan. Dia yang datang ke dunia. Tadi kita sudah melihat namanya disebut penasehat ajaib. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Jadi yang lahir itu adalah sang pemilik dunia dan layaklah dia disembah.
Kita hanya menyembah Tuhan saja. Manusia jangan kita sembah. Jangan pernah menyembah manusia. Dan jangan juga pernah menyembah roh-roh jahat. Ya, jangan pernah menyembah yang bukan Tuhan. Yang layak disembah hanyalah Tuhan. Yesus datang ke dunia. Orang Majus mengerti hal itu. Mereka melakukan perjalanan yang cukup jauh. Ada petunjuk yang Tuhan berikan kepada mereka. Dan mereka datang mencari. Dan kemudian setelah menemukan, mereka sujud menyembah kepada Yesus. Alasan yang kedua, mengapa kita menyembah Yesus? Yang kedua, Yesus adalah penggenapan nubuat. Jadi ada sesuatu berita penting yang dinantikan oleh umat manusia. Setelah manusia itu jatuh ke dalam dosa. Seperti saya katakan Kejadian 3 ayat 15. Ya, mari kita membaca bersama-sama. Kejadian pasal 3 ayat 15. Ini sangat penting karena berita ini, berita yang memberikan sukacita di mana manusia itu setelah jatuh ke dalam dosa. Ayat 15, Kejadian 3 ayat 15, kita baca bersama-sama, yang buka Alkitab ya. 1, 2, 3. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Tuhan berkata kepada iblis, ya, yang masuk ke ular itu, yang mempengaruhi ya Hawa, mempengaruhi manusia itu sehingga akhirnya jatuh ke dalam dosa. Ya, hampir setiap Natal kalau ada fragmen atau drama diawali dengan Adam dan Hawa yang jatuh ke dalam dosa. Mereka datang ke pohon terus ambil. Kemudian ditanya, ambil buah apa Bapak Ibu? Buah apa yang mereka ambil? Ada yang jawab, buah apa? Kalau di sekolah minggu ada yang bilang apa? Buah apel, buah jeruk, bukan. Buah apa? Buah dari pohon pengetahuan yang baik dan Tuhan bilang yang lain boleh kamu makan di taman itu buahnya, tapi yang satu ini jangan. Iblis bilang enggak, ambil aja. Hati-hati ya, kita bisa jatuh dalam dosa gara-gara seperti itu. Enggak apa-apa, sekali-kali enak kok. Akhirnya perempuan itu melihat dan Alkitab berkata memberi pengertian. Iya ya, kayaknya mantap juga. Saudara, ini kalau kita mau jujur, waktu kita jatuh ke dalam dosa sebenarnya ada dialog dulu. Mau lakukan enggak sih? Enggak apa-apa deh. Kayaknya baik juga. Kayaknya menguntungkan. Kira-kira begini, saya mau menipu orang. Enggak boleh, menipu enggak boleh. Tapi ada untungnya loh. Enggak boleh. Iblis bilang, udah sekali-sekali. Kamu perlu juga tipu dia. Supaya kamu untungnya besar. Iya ya, enggak apa-apa ya sekali-kali ya. Jadi tidak apa-apa ya sekali-sekali ya. Jatuh dalam dosa ya. Oh, enggak boleh begitu. Nah, iblis bilang boleh. Tapi saudara, kesalahan yang pertama ini membuat kesalahan yang sangat fatal sampai generasi demi generasi. Tapi Allah mengerti manusia itu terbatas, tidak mampu menyelesaikan persoalan itu. Itu sebabnya dikatakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau. Ini bicara kepada ular itu, yaitu kepada iblis ya. Bukan ular gak ngerti apa-apa, tapi kuasa kegelapan ya. Dan perempuan ini, keturunan perempuan ini siapa? Inilah nubuatan awal, proto-evangelium, benih Injil yang sedang dinantikan oleh umat manusia. Keturunan perempuan itu, keturunan perempuan itulah yang akan menyelamatkan umat manusia. Dan dialah Yesus. Dia adalah Allah yang datang ke dunia menjadi manusia. Memang Allah ketika dia datang menjadi manusia harus melalui proses kelahiran itu. Dan dia memakai rahim seorang anak gadis yang bernama Maria. Kita tahu waktu malaikat itu berkata kamu akan mengandung. Dan Maria berkata bagaimana itu bisa terjadi? Aku belum bersuami.
Ya terjemahan lain, aku belum mengenal laki-laki. Aku belum pernah melakukan hubungan suami istri. Bagaimana saya bisa mengandung? Dan Roh Kudus beritahu. Ya, sesuatu yang luar biasa yang Tuhan mau pakai dia. Dan kemudian dia mengerti. Dia paham, Maria memikirkannya. Ya, dan berkata, saya adalah hamba. Jadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Yesus adalah penggenapan nubuat itu. Nah, salah satu nubuat di mana para orang Majus yang sedang berjalan menuju satu tempat, dan tempat itu telah dinubuatkan, telah diberitahukan kepada umat manusia. Dalam perjanjian lama, para nabi sudah mencatat itu. Ketika Herodes mendengar apa yang disampaikan orang Majus, bahwa mereka sedang datang mencari anak yang lahir yang adalah raja orang Yahudi di mana mereka akan menyembah. Wah, dia marah. Kemudian Herodes mengumpulkan ya ahli-ahli Taurat, orang-orang pintar yang tahu kitab suci. Ayat 4 berkata begini, maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya ya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mesias, raja yang diurapi. Ya, Mesias itu raja yang diurapi itu. Dan ini sudah dijanjikan jauh sebelumnya. Sebelum masa Herodes, dalam perjanjian lama sudah diberitahukan oleh kitab para nabi. Akan lahir seorang raja, Mesias. Dan Herodes berkata kepada ahli Taurat, orang-orang pintar yang tahu kitab suci, selidiki di mana, ya, di mana Mesias akan dilahirkan. Dan ayat 5 berkata, mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab nabi. Kitab nabi, ya, tulisan para nabi berkata akan lahir dia Mesias itu, yang diurapi itu, yaitu raja itu, yang akan membawa damai baik bagi bangsa Yahudi maupun seluruh dunia. Ya, kedamaian yang abadi, kesejahteraan yang abadi akan terjadi di bumi. Damai sejahtera di bumi, dan seorang pemimpin ini, raja ini akan lahir. Mesias itu di mana? Ya. Di ayat 6 berkata begini. Dan engkau Bethlehem, di kota Bethlehem. Jadi jangan percaya kalau dikatakan ada Yesus yang lahir di kota lain. Ya, beberapa tahun yang lalu saya membaca satu berita dikatakan Yesus sudah datang dan datangnya dari Papua. Dari Papua, Yesus orang Papua. Jangan percaya. Atau bagaimana kalau ada orang mengaku, oh Yesus sudah datang. Dari mana? Dari Alor. Ternyata Yesus itu suku Alor. Kita pasti marah ya. Orang Alor terima enggak? Atau semakin bersuka cita? Enggak, Alkitab berkata dari Bethlehem. Kalau dari Alor nanti orang Sumba berkata enggak, dari Sumba kok, belakang rumah kami kemarin. Enak aja, ini orang Batak bilang enggak, suara kami keras, dari Batak. Wah, dia harus dari Yehuda, suku Yehuda, di Bethlehem lahirnya. Tetapi untuk semua bangsa, amin. Dia datang untuk semua bangsa. Nah, ada seorang pelukis berkata bahwa karena Yesus itu adalah Tuhan, dia bisa dari bangsa apa saja. Maka gambar Yesus adalah gambar orang Jawa pakai belangkon. Itu Yesusnya, bukan Yesus yang kita lihat itu. Jadi Yesus itu pakai belangkon, itu keliru. Kenapa? Karena Yesus itu harus orang Yahudi. Amin. Jadi jangan ditunggu-tunggu lagi. Sudah datang gak Yesusnya? Yang pertama loh, yang kedua tetap kita tunggu. Tapi sekarang masih ada orang yang menantikan kelahiran Yesus sebagai bayi. Nah, ini yang parah. Mereka belum percaya kalau Yesus itu sudah datang. Tapi saya mau berkata, jangan goncang iman kita. Kalau terlalu banyak pandangan-pandangan, tulisan-tulisan yang hebat luar biasa yang berkata Yesus belum datang. Yang pertama loh, ya terus dikatakan kita masih nunggu Tuhan itu. Kita masih nunggu. Enggak perlu tunggu, dia sudah ada. Amin. Itulah yang kita peringati. Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda,
Engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Jadi waktu orang Majus datang berjumpa dengan Herodes dan berkata kami sedang mencari dia dan kami mau menyembah dia, Raja Yehuda itu. Kemudian Herodes mengumpulkan para ahli. Ini harus kita cepat tahu tempatnya di mana. Dan motivasi Herodes bukan untuk menyembah Yesus, tapi mau membunuh supaya tidak ada saingan. Ini ngaku-ngaku sebagai raja. Dan kita ingat waktu Yesus nanti ditangkap, ya waktu mau penyalipan itu, Herodes berkata, kau orang Yahudi? Oh, dikasih dia mahkota duri, kemudian diludahi. Kamu ngaku-ngaku sebagai raja, saya raja, kira-kira begitu. Lihat kekejamannya. Jadi Herodes waktu tahu Yesus lahir itu, wah ini harus dibunuh ini. Harus dibunuh. Cari. Perhatikan dikatakan, seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin. Dari mana? Dari Bethlehem. Jadi waktu kelahiran itu di Bethlehem. Waktu mereka berjalan karena ketemu dengan Herodes di Yerusalem. Jadi mereka harus masih berjalan ke Bethlehem. Itu kesempatan bagi Herodes untuk mencari Yesus di Bethlehem. Sehingga anak-anak usia 2 tahun ke bawah dibunuh. Dengan harapan di antara anak-anak yang dibunuh di situ ada Yesus. Dan itu juga sudah dalam nubuatan. Bahwa anak ratapan tangis di Rama terdengar. Ibu-ibu yang anaknya usia 2 tahun ke bawah pasti dibunuh, tidak ada yang tidak dibunuh. Jadi ibu-ibu menangis waktu itu. Dan itu sudah dinubuatkan. Tergenapi nubuatan itu. Nah, dalam Mikha pasal 5 yang dikatakan tulisan para nabi tadi, itu ada dalam Mikha pasal 5 ayat 1. Tetapi engkau hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Jadi siapa yang lahir ini? Jadi ini adalah ya wujud nyata Allah menjadi manusia, yaitu Yesus. Tetapi dia sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Nah, dia sudah ada. Dia adalah Allah. Allah itu sudah ada. Dan penjelmaannya jadi manusia itulah Natal itu. Ya, eksistensinya menjadi manusia betul terjadi 2023 tahun yang lalu. Di situ dia jadi manusia. Tetapi dia sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Nah, kita lihat Yohanes Pembaptis lahir. Waktu Yohanes Pembaptis lahir, ya Yesus belum lahir. Tetapi ketika Yohanes Pembaptis akan membaptis Yesus, dia katakan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Dia sudah ada sebelum aku ada. Yohanes berkata, dia sudah ada sebelum aku ada. Padahal Yohanes Pembaptis lahir lebih dulu. Yang artinya adalah ini penggenapan nubuat. Inilah Mesias itu. Inilah Raja di atas segala raja. Dialah Tuhan yang berkuasa. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Kata Yohanes Pembaptis, seorang hamba Allah yang dipakai Allah dengan luar biasa waktu itu. Ya, menyuarakan suara kebenaran. Dan itu menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya, dialah yang disembah. Dia menggenapi nubuatan itu. Jadi jangan ada di antara kita yang goncang kalau lagi ada dengar berita, dengar pengajaran-pengajaran bahwa kita masih menanti-nantikan kelahiran Sang Mesias. Enggak perlu dinantikan lagi karena sudah tergenapi. Orang Majus mencari anak yang lahir itu untuk menyembah dia dan akhirnya ketemu di tempat itu, di Bethlehem Efrata itu, di kota kecil itu digenapi. Karena dalam Mikha pasal 5, ya, jauh sebelum kelahiran Yesus, berita ini sudah ada. Harus di Bethlehem Efrata. Yang ketiga, mengapa kita datang dan menyembah Yesus? Mengapa saudara menyembah Yesus? Ini harus
ada pada kita jawaban yang benar. Oh, saya hanya ikut-ikutan saja. Karena kakek saya orang Kristen, karena nenek saya orang Kristen, bayi saya orang Kristen, opa saya orang Kristen. Oh jangan, itu gak benar alasan itu. Kalau hanya gara-gara itu saja, terlalu mudah kita nanti melenceng untuk tidak menyembah dia. Nah itu kan kata nenek, itu kata kakek, itu kata opa, itu kata papa mama. Tidak boleh kita menyembah dia hanya karena kita tahu, oh ya dari sononya sudah harus disembah. Tidak. Tetapi bagi diri kita tahu dia adalah raja. Kita tahu Yesus telah menggenapi nubuatan itu. Dan kita tahu juga kalau kita menyembah dia, menyembah Yesus, maka kita akan mengalami sukacita. Amin. Ada sukacita ketika kita menyembah Tuhan. Ada kebahagiaan tersendiri yang kita alami ketika kita datang dalam hadirat Allah. Kita menyembah dia. Saudara bisa buktikan, ini benar. Orang-orang yang menyembah Tuhan akan bersukacita. Walaupun ada pergumulan, persoalan yang luar biasa, tetap ada sukacita kita alami karena kita menyembah dia. Berbeda, orang yang punya persoalan dan tidak menyembah Tuhan, dia akan mengalami kesulitan, kesusahan, penderitaan terus. Tetapi orang yang punya persoalan, pergumulan yang sehebat apapun dan tetap dia menyembah Yesus, dia akan tetap bertahan dalam hidup ini dan dia akan mengalami sukacita. Sekalipun keadaan sulit yang dialami, tetap bisa berkata, haleluya, puji Tuhan. Amin. Saudara kira-kira bisa enggak membayangkan wajah orang yang berkata haleluya? Coba bisa lihat kiri kanan dan nilai dulu, benar enggak dia berkata haleluya? Tapi kita memang ngomong haleluya, tapi dari wajahnya. Bisa? Kira-kira begini, saya ngomong bagaimana? Haleluya. Kira-kira saya mengatakan haleluya? Atau haleluya? Haleluya. Haleluya itu senyum. Haleluya. Amin. Ini bahagia. Haleluya. Jadi saraf-saraf itu kendor langsung longgar. Jadi haleluya. Atau haleluya. Mana ada haleluya begitu? Atau haleluya, kayak nggak makan. Anda makan atau belum makan nggak apa-apa. Tetap kalau bilang haleluya, pasti haleluya. Haleluya. Amin. Coba ekspresikan kiri kanan dan katakan haleluya. Ada yang cemburu dia. Terlalu. Saudara memuji Tuhan, maka perlu ada ekspresi dong. Wah, masa memuji Tuhan? Haleluya, kok berat banget sih bebannya? Ya. Hari Natal nyanyi, kemudian nyanyi, kita surga bergema, kita surga bergema. Apaan? Aduh, kita surga bergema. Ada apa? Ada apa? Kok murung? Kok stres? Enggak, kita surga bergema. Kan itu keren tuh. Senang, bahagia. Amin. Bapak Ibu bahagia, amin. Uang masih banyak. Sehat. Yang paling tidak masih hidup ya. Coba lihat kiri kanan, masih hidup. Biarlah orang yang bernapas memuji Tuhan. Amin. Tanya kiri kanan, masih bernapas? Pujilah Tuhan. Kalau saudara enggak menyembah Tuhan, tidak memuji Tuhan, alamat enggak bernapas lagi. Haleluya. Ada orang yang punya beban berat, tapi ketika dia datang kepada Tuhan, dia bilang haleluya. Ya, luar biasa. Tetap menyembah Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang dialami oleh orang Majus itu? Ya. Di ayat 10 berkata begini. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Bintang itu kemudian berhenti di satu tempat. Berhenti. Dan mereka melihat bintang itu berhenti. Mereka senang. Kita sudah ketemu dia. Raja di atas segala raja. Kita sudah berjumpa. Apa yang telah dinubuatkan oleh kitab para nabi itu. Kita sudah ketemu dengan dia. Dan mereka kemudian masuk. Mereka bersukacita, mereka senang, mereka bahagia. Lalu kata malaikat itu kepada mereka,
Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu, bukan bayi lagi. Melihat anak itu. Nah, artinya apa? Berarti perjalanan itu cukup jauh. Ya, maka tadi saya jelaskan kenapa usia 2 tahun ke bawah harus dibunuh. Nah, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Apa yang mereka lakukan setelah berjumpa dengan anak itu? Lalu sujud menyembah dia. Mereka sujud menyembah dia. Orang Majus ini orang-orang yang sudah tua. Orang-orang bijaksana disebut mereka. Orang terpelajar. Mereka juga bawa harta. Bukan orang sembarangan mereka. Tetapi mereka sujud di depan anak itu. Anak yang masih kecil itu. Mengapa harus sujud menyembah anak yang paling kecil ini? Kalau mereka tahu hanya anak kecil biasa saja. Mengapa menyembah dia? Tetapi yang mereka tahu ini adalah anak di mana Allah menjadi manusia. Dia adalah Tuhan itu sendiri. Dan mereka ketika sujud menyembah, ada satu sukacita, ada satu kebahagiaan yang mengalir dalam hidup mereka. Ada kepuasan hidup. Salah seorang hamba Allah yang sudah tua, ketika Yesus dibawa ke bait Allah waktu masih kecil itu, dia menggendong bayi itu dan berkata, "Aku bahagia, biarkanlah aku mati karena aku sudah melihat keselamatan itu." Saudara tahu siapa bapak itu? Opah itu siapa? Halo? Opah yang berkata biarlah aku mati? Simeon ya? Ayo coba dibuka dulu kitabnya. Ini kayak kuis aja ini. Ada yang dapat? Coba baca ayatnya itu. Yesus dibawa ke bait Allah dan opah itu menggendong anak itu dan berkata biarlah aku mati. Dia sudah siap mati karena yang dinantikan ini loh, bayi itu loh. Yang sudah menemukan langsung berdiri baca kuat. Gak ada yang menemukan. Di mana dia? Halo? Anak-anak muda, biasanya yang lebih pintar cari Alkitab, ayat-ayat. Sudah? Ayo, saya tunggu. Pengurus majelis yang biasa lebih pintar. Dan dia berkata, biarlah saya mati. Ada kepuasan berjumpa dengan Yesus kemudian menyembah. Mari berdiri. Satu ayat saja. Gak ada yang berani. Halo, wah ini nih. Ya, silakan. Berdiri baca ayatnya. Bacakan aja dari tempat. Ketika dia dibawa ke bait Allah, biarlah aku mati dikatakan. Yang punya HP itu sebenarnya gampang, tinggal buka aplikasi Alkitab sudah dapat dah. Ya, kuat ya. Yang kuat Pak, suaranya harus mantap, biar didengar. Dia berkata biarlah aku mati gitu loh. Ya mau siap dia mati deh, biarlah aku pergi dengan damai. Itu artinya. Atau PR aja kalau nggak ketemu hari ini, mungkin bulan depan baru ketemu. Ayo yang punya Alkitab. Ada ketemu Pak ya? Udah. Oke, saya tunggu deh. Gak apa-apa. PR-nya berat banget. Oh, kan nggak habis Pak Pendeta nggak kasih tahu hadiah. Hadiah ada nggak? Oh, ada hadiah nanti bingkisan. Boleh bawa balon. Balon.
Sudah ketemu? Setelah anak itu dibawa ke bait Allah. Ini berita penting loh. Ya, silakan. Berdiri ya, baca. Ya. Nah, ayat di atas sebelumnya. Ia menyambut anak itu dan menatapnya sambil memuji Allah. Terus? Ya, terima kasih. Biar aku pergi dengan damai. Ada kebahagiaan. Melihat anak kecil itu bayi. Kalau itu masih bayi, ditatahnya, dilihatnya. Jadi, waktu saudara dan saya menyembah Yesus, ada sukacita, ada kebahagiaan, dan kalaupun akhirnya kita mati tidak ada masalah, karena sudah berjumpa dengan Dia, sudah mengalami kebahagiaan, dan pasti terus mengalami kebahagiaan karena berjumpa dengan Yesus. Amin. Si Opa tadi berkata, biar saya pergi dengan damai. Saya sudah melihat Dia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang Majus masuk dan mereka sujud menyembah. Setiap kali kita datang menyembah Tuhan, saya percaya ada sukacita yang kita alami, ada kebahagiaan. Tidak ada orang yang menyembah Yesus kemudian hidupnya semakin stres, semakin menderita. Tidak ada. Persoalan memang bisa datang semakin bertubi-tubi. Seperti Ayub. Bisa saja dia mengalami kesulitan. Tetapi terus dia mengalami sukacita daripada Tuhan. Dan dibuktikan bahwa dia tetap menyembah Tuhan. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan. Buktikan saya. Ketika saudara, Bapak Ibu punya persoalan yang sangat berat. Sembahlah dia. Datang kepada Dia, sujud menyembah Dia. Berdoa agungkan Dia. Katakan, Engkau Tuhan. Engkau Allah yang perkasa, Engkau Bapa yang kekal, Engkau yang memberikan damai kepadaku, Engkau Tuhan dan Engkau yang layak disembah. Sembahlah Dia, maka saudara akan mengalami sukacita, akan mengalami damai sejahtera, akan mengalami kebahagiaan. Ada juga pada peristiwa itu gembala-gembala yang mengalami sukacita karena mereka datang menjumpai Yesus yang bayi itu. Lukas 2 ayat 10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Perhatikan, kesukaan besar untuk seluruh bangsa, bukan hanya untuk orang Israel, tapi untuk semua bangsa. Ya, Yesus datang untuk semua bangsa. Kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Yang lahir itu Kristus, Raja yang diurapi, Mesias itu, yang layak disembah. Jangan takut. Di ayat 12 berkata begini, dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Bukankah sukacita yang kita alami jika kita mengalami damai sejahtera? Orang-orang yang mengalami damai sejahtera, pastilah dia bersukacita. Pasti dia tenang. Waktu kita menyembah Tuhan, Dia yang datang ke dunia itu, Dia beri damai sejahtera bagi setiap kita yang berkenan kepadanya. Artinya di mana kita datang kepada Dia, yang percaya kepada Dia, yang mengagungkan Dia. Ya.
maka kita akan mengalami damai sejahtera itu. Nah, waktu para gembala itu pulang, setelah berjumpa dengan bayi Yesus itu, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kira-kira gambarannya begini. Hari ini kita datang ke bait Allah. Kita datang ke bait Allah untuk apa? Menyembah Dia. Nah, waktu saudara dan saya menyembah Tuhan, beribadah kepada Allah, kita nanti pulang dengan sukacita. Amin. Jangan cemberut, pulang dari gereja kok cemberut. Halo, iya Pak Pendeta, waktu ibadah tadi saya bersukacita karena gak mikir apa-apa, fokus. Tapi setelah doa berkat, setelah selesai, kok utang pikiran lagi datang. Jadi waktu di pintu salaman dengan Pak Pendeta, wajah saya gak senyum. Karena tiba-tiba Pak Pendeta, ya saya tadi nanti udah janjian ada yang nagih utang lagi nanti. Kan susah saya. Oh enggak. Kenapa sukacita keluar? Karena ada kebahagiaan. Apakah tidak ada persoalan akan ada? Termasuk orang yang akan nagih utang pun tetap ada. Tetapi nanti ya untuk membayarnya Tuhan sudah siapkan. Amin. Amin. Ya tidak ada beras lagi. Tapi nanti ketika sampai di rumah berkat mengalir. Amin. Oh Tuhan kan memberi sukacita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kadang-kadang persoalan pergumulan hidup ini membuat kita kehilangan sukacita. Membuat kita mulai stres. Tetapi situasi seperti itu sembahlah Tuhan. Kita pulang dari gereja tetap bersukacita. Ingat firman Tuhan. Aku mau menyembah Engkau. Aku tidak mau terpengaruh dengan persoalan-persoalan yang ada. Memang ada persoalan di pekerjaan, persoalan dalam rumah tangga, persoalan macam-macam kesehatan kita dan segalanya yang mau membuat kita kehilangan damai sejahtera. Tetapi ketika kita menyembah Tuhan, Tuhan beri damai sejahtera kepada kita, Tuhan beri sukacita kepada kita. Orang Majus menyembah Tuhan. Tidak hanya orang Majus, kita pun menyembah Tuhan. Tidak hanya kita, tapi orang-orang yang hari ini belum menyembah Tuhan, doa dan kerinduan kita. Dan Tuhan mau juga supaya mereka pun akhirnya menyembah Tuhan. Perlu kita berdoa, hamba-hamba Allah memberitakan kabar damai, kabar sukacita, kabar berita Natal. Ya supaya semua kita menyembah Tuhan. Dan akhirnya ketika kita menyembah Dia, karena kita tahu orang lain menyembah Dia, karena mereka tahu bahwa Dia, Yesus adalah Raja di atas segala raja. Hanya Dia yang layak disembah. Dan yang kedua, karena Dia telah menggenapi ya apa yang telah dinubuatkan. Telah menggenapi firman Allah. Keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Dan yang ketiga adalah ketika kita menyembah Dia, maka kita bersukacita. Ada kebahagiaan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Sejenak kita berdiam diri di hadapan Allah. Pemain musik, pimpin pujian maju ke depan. Kita responi firman Tuhan. Semua bangsa akan datang sujud menyembah, memuliakan Dia. Ya. Kita bersyukur kita sudah menyembah Dia, memuliakan Dia. Saya undang kita bangkit berdiri, kita nyanyikan satu pujian. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Bersyukur kita sudah datang menyembah Dia. Tetap bertahan, tetap setia, menyembah Tuhan kita Yesus Kristus. Dan saudara-saudara kita yang belum menyembah Dia,